Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kesenjangan sosial, apa sih kesenjangan sosial itu dan bagaimana kondisi di Indonesia mengenai kesenjangan sosial dan kemiskinan itu sendiri? Kesenjangan sosial merupakan salah satu dampak dari kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok atau hidup layak. Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai fenomena multidimensi yang didefinisikan dan diukur dalam banyak cara. Lalu, kesenjangan sosial adalah ketidakseimbangan sosial dilihat dari aspek ekonomi dan kesejahteraan yang mencolok perbandingannya di masyarakat. Hal ini bertolak belakang dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana di Indonesia sendiri, setiap individu belum mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang memadai serta terutama penghidupan yang layak. Atau secara singkatnya, kesenjangan sosial dapat dimaknai sebagai jurang antara orang yang berpendapatan tinggi dan orang yang berpendapatan rendah. Saat kemiskinan menurun, ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin justru meningkat. Anak yang tumbuh di Tingkat keluarga ketimpangan miskin berdasarkan Gini rasio di desa. BPS atau Badan Pusat Statistik yang memiliki peran menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus maupun survei yang dilakukan sendiri oleh BPS dan juga didapatkan dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. BPS melaporkan tingkat kemiskinan di tahun 2023 mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Sementara di bulan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang. Di bulan Maret 2022, jumlah penduduk miskin sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021. Tak hanya jumlah penduduk miskin saja yang menurun, tetapi persentase penduduk miskin pun juga menurun. Tercatat Maret 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022. Dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sendiri sebesar 9,54%, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Nah, untuk selanjutnya yaitu grafik mengenai persentase penduduk miskin menurut wilayah, yaitu perkotaan dan perdesaan yang juga mengalami penurunan. Selanjutnya terdapat tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh rasio Gini yang juga meningkat. Rasio Gini berada di antara 0 dan 1. Di mana semakin tinggi atau semakin mendekati angka 1, maka distribusi pendapatan semakin timpang. Namun, keadaan akan berbanding terbalik jika mendekati 0. Pada gambar di bawah ini, sebelum pandemi, rasio Gini mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan terjadinya pemerataan pengeluaran penduduk di Indonesia. Berbeda dengan tahun-tahun setelah pandemi yang mengalami peningkatan, dimulai pada bulan Maret 2020 yang berada pada 0,381 sampai mencapai 0,388 di bulan Maret 2023. Lalu dilihat berdasarkan daerah, di perkotaan sendiri rasio Gini mencapai 0,409 yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio Gini di perdesaan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dilihat dari data-data tadi yang menunjukkan perekonomian yang terus membaik, yang dapat kita lihat jika tingkat kemiskinan Maret 2023 mengalami penurunan dibanding September 2022. Namun demikian, tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi.
Pada saat yang sama, tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh nilai rasio Gini mengalami peningkatan. Untuk mengatasi kesenjangan sosial, diperlukan beberapa upaya aktif dari pemerintah dan masyarakat. Di antaranya, upaya aktif pemerintah dapat dimulai dari meningkatkan sumber daya manusia, memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat, mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya, serta pemerataan pembangunan.